Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan Zoom dengan tujuan untuk melakukan presentasi tugas kelompok 6, yaitu pada mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu kita, Ibu Ganda Hijrah Selaras, MPD. Baik, kita perkenalkan diri dulu. Eh, dengan saya sendiri moderator Alpi Rusida dengan NIM 25035048 dan rekan saya. Saya Fadila Septianisi dengan NIM 25035059. Dengan saya Fahrul Murad 25 dengan NIM 25035057. Baiklah, kita dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang struktur organisasi tumbuhan biji dan lebih tepatnya bagian organ-organ tumbuhan. Langsung saja kita mulai materi kita yang akan disampaikan oleh Fadila Septianisi. Kepada Fadila dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Izinkan saya menjelaskan materi. Organ-organ pada tumbuhan. Secara umum, tumbuhan terstruktur dari beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Adapun organ pada tumbuhan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu organ vegetatif yang terdiri dari akar, batang, dan daun, serta organ generatif, yaitu organ yang seperti bunga, biji, dan buah. Organ tumbuhan yang pertama adalah satu akar. Akar merupakan bagian organ tumbuhan yang berada paling bawah, umumnya di bawah tanah. Tetapi ada akar yang tampak di permukaan yang tergantung atau terendam air. Akar merupakan bagian paling bawah dari tumbuhan. Umumnya akar berwarna putih pucat atau kekuning-kuningan. Bentuknya sering meruncing agar masuk ke dalam pusat bumi atau ke dalam tanah. Dan akarnya tumbuh terus-menerus di ujungnya. Susunan percabangan akar membantu tumbuhan menyerap air dan unsur hara dari tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup tumbuhan. Bagian paling sederhana dari tumbuhan yang menyusun terbentuknya struktur akar adalah radikula. Warna pada akar juga dapat menjadi karakteristik yang mengindikasikan suatu tumbuhan dikatakan sehat atau tidak. Jika akar tumbuhan berwarna putih, berarti tumbuhan bisa dikatakan sehat, sedangkan yang berwarna coklat atau cenderung hitam berarti tumbuhan kurang baik. Pada akar terdapat rambut akar atau bulu akar, tudung akar, dan ujung akar. Akar berfungsi untuk memelihara dan menopang tumbuhan dengan memindahkan air, unsur hara, dan garam mineral dari tanah ke batang, kemudian dibawa ke daun untuk proses fotosintesis. Beberapa tumbuhan ada yang menggunakan akarnya untuk menyimpan makanan dan melakukan respirasi. Akar primer merupakan akar yang mengalami pertumbuhan diameter membesar dan perpanjangan. Sedangkan akar sekunder merupakan jenis akar yang terbentuk dari perkembangan akar primer. Akar juga ada yang akar serabut dan juga akar tunggang. Akar serabut merupakan sekelompok akar panjangnya kurang lebih sama dan biasanya terdapat pangkal tumbuhan besar, terutama pada tumbuhan berbiji monokotil. Akar tunggang merupakan akar dengan satu akar besar, terdapat pada tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan dikotil. Organ tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian pokok tumbuhan yang berbentuk dari beberapa titik tumbuh batang yang terletak di jaringan embrional. Sebelum mengalami penebalan sekunder, struktur batang sama dengan struktur akar, yaitu terdapat epidermis, korteks, endodermis, dan stil. Batang berfungsi sebagai penghubung antara akar dan daun, tempat melekatnya daun, menegakkan tumbuhan, dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan, dan berfungsi sebagai jalur distribusi sari-sari makanan hasil fotosintesis untuk disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Batang tumbuhan dikotil memiliki banyak percabangan dan terdapat kambium yang letaknya antara susunan xilem dan floem.
Batang tumbuhan monokotil tidak bercabang dan tidak terdapat kambium. Tumbuhan gimnospermae dijumpai trakea dan noktah, namun tidak memiliki jari-jari silem, trakea, dan serabut kayu. Organ tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun merupakan bagian terpenting dalam tumbuhan untuk proses perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Di dalam daun terdapat kandungan zat hijau daun atau klorofil yang digunakan untuk proses fotosintesis ini. Biasanya daun melekat pada batang. Bagian-bagian daun terdapat 1 tangkai daun, 2 helaian daun, 3 pelepah atau upih daun, 4 daun penumpu, 5 lidah-lidah daun. Pada tumbuhan monokotil, bentuk daun umumnya memanjang dengan tulang daun sejajar. Pada tumbuhan dikotil, bentuk daunnya melebar dengan tulang daun yang menjari atau menyirip. Stoma berfungsi sebagai menyerap CO2 dari udara dan menghembuskan O2. Organ tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga sebagai alat perkembangan generatif tumbuhan biji tertutup. Bunga terdiri dari kelopak, benang sari, mahkota, dan putik. Bunga dibedakan berdasarkan alat kelaminnya ada 3. 1. Bunga sempurna yang mempunyai benang sari dan putik. 2. Bunga jantan hanya mempunyai benang sari. 3. Bunga betina yang hanya mempunyai kepala putik saja. Organ tumbuhan yang kelima adalah biji. Biji adalah bakal biji atau fulum dari tumbuhan berbunga yang sudah matang. Biji dapat terlindung dengan organ-organ tumbuhan lainnya. Biji berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan pembentuk tumbuhan baru. Biji berasal dari bakal biji. Komponen penyusun biji, 1. Pelindung biji, 2. Jaringan cadangan makanan, 3. Embrio biji tumbuhan, 4. Anatomi biji. Perbedaan biji, 1. Pada biji monokotil, yaitu tumbuhan berbiji satu, merupakan satu dari 2 golongan dominannya, tanaman yang memiliki bunga. 2. Tumbuhan biji dikotil, yaitu tumbuhan yang memiliki 2 biji, merupakan kelompok tumbuhan berbunga. Organ tumbuhan yang keenam adalah buah. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau varium. Fungsi buah sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, pembungkus, dan pelindung biji. Pada bagian putik yang ada di struktur bunga, memiliki 3 bagian putik, kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Klasifikasi buah ada 3, yaitu buah tunggal, yang terdiri dari 1 atau lebih karpel, misalnya seperti polong-polongan dan tomat. 2. Buah majemuk, yaitu masing-masing karpel masih dapat dikenali saat buah sudah matang, misalnya buah stroberi dan fragnaria. 3. Bunga majemuk yang berupa kumpulan ginesium dan rangkaian kuncup bunga seperti nanas, diperoleh dari perbungaan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Fadila. Karena penyampaian materi kita telah selesai, kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan kita bahas di ruang kelas nantinya. Mungkin sekian dulu Zoom kita hari ini. Saya sebagai moderator, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.